Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Buat sahabat semua yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan masalah atau mendapatkan problem hidup ya, baik ringan maupun berat, semoga segera diberikan solusinya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Masih bersama aku di channel reading, pembacaan ya, kartu tarot ya, ini prediksi sebagai media prediksinya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. Apakah kalian akan bersatu lagi ya? Apakah kamu dan dia akan bersatu lagi? Ya. Atau apakah kamu akan bersatu lagi dengan dia? Ya, atau doi. Oke. Ini banyak request ya dari sahabat kita. Semoga ini bisa berkenan, baru bisa direalisasikan. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sesuatu yang kamu pertanyakan di sini. Ini kita berbicara tentang asmara. Ya, jadi sekumpulan kartu nanti akan mewakili dari perasaan si dia. Ya, dan ini tergantung dari vibrasi energi kalian semua, bisa resonan bisa tidak. Ini mewakili daripada perasaan dia, ini adalah klarifikasinya atau penegasnya. Ya, terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga bisa bermanfaat, minimal jadi hiburan. Ambil sebagai antisipasi, motivasi dalam pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat jangan diambil. Jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup apapun itu masalahnya. Apakah kamu akan bersatu lagi dengan dia? Fokus ya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Akan mulai. Apakah kamu akan bersatu lagi dengan doi atau dia? Atau apakah kalian akan bersatu kembali? Ada chemistry. Sebetulnya hubungan kalian ini ada terhubung, ada chemistry, mendapatkan chemistry antara kamu dan dia. Sama nyambung. Ya, nyambung. Bahkan kemungkinan hobinya hampir sama. Kamu suka parfum, dia suka parfum. Ya, kamu suka baju mahal, dia suka baju mahal. Yang pasti seperti itu. Intinya dapat chemistry. Gitu. Terhubung. Ya. Apakah kamu akan bersatu lagi dengan dia? Ya. Ini ada kesesuaian hati antara kamu dan dia, itu ada kecocokan itu loh. Ada kecocokan. Kayak jadinya kayak mendukung gitu. Ya. Akan lihat lagi, oke. Kemudian saya akan mengambil kartu yang terbalik, atau kartu yang terjatuh, atau kartu yang terbuka. Kamu ada di pikiran dia, seperti halnya kamu memikirkan dia. Sama. Ya, tetapi di dalam hubungan ini selalu ada yang disebut namanya salah paham, adu argumen, beda pengertian ya. Salah pengertian. Kamu ngomong A, dia jawabnya B. Ya, dia ngomong B, kamu jawabnya B. Sama ya kalau kamu. Ada kamu ngomong C, dia nganggapnya D. Nah, seperti itu sering terjadi adu argumen dan kesalahpahaman, karena mungkin salah satu di antara kamu walaupun dapat chemistry, tapi ya mungkin apa ya yang bisa membedakan kalian tuh karakter ya. Mungkin dia karakternya itu atau mungkin dia bahasanya itu lebih lugas gitu. Kalau nggak mau ya nggak mau, kalau iya iya gitu, jadinya lebih tegas. Jadi kalau kamu ngomong sama dia pakai bahasa yang agak muter-muter, dia nggak nyambung gitu, yang membuat
hubungan ini menjadi sebuah masalah atau mendapatkan masalah seperti itu. Dapat chemistry itu bukan berarti satu ini ya, satu pemikiran ya, satu pemikiran enggak, kadang-kadang memang ada karakter yang membedakan ya. Dia melakukan sebuah tindakan seperti halnya kamu beringinkan bisa kembali nggak sih gitu. Karena segala sesuatu itu penyesalan itu ada di belakang. Sadar itu kalau kamu sayang itu setelah ada namanya perpisahan seperti itu ya. Kenapa? Karena kamu tuh semangat dia loh, jujur ini kalau mau ngakuin. Kalau nggak kamu ngakuin ya udah biarin aja dia. Tapi yang pasti dia juga berharap seperti kamu bisa kembali seperti kemarin, tapi dalam karakter dalam konteks yang berbeda ya. Dari tahun 2024 ini mungkin dia menginginkan sesuatu perubahan yang lebih baik, nggak seperti kemarin. Jadi kayak skenario yang lebih bagus. Kalau kemarin berantem, bertengkar, salah sedikit jadi masalah. Nah ini sama pemikirannya kayak kamu, bersatu tapi berubah menjadi lebih baik. Yang kemarin itu jangan sampai diulang. Kenapa? Dia sayang sama kamu, merasa nyaman sama kamu ya, walaupun bertengkar tapi nyaman. Sayang sama nyaman itu kakak adik ya. Sayang dulu baru nyaman, bukan nyaman dulu tapi sayang dulu baru nyaman. Dan dia ngerasa sayang dan nyaman sama kamu tuh ya. Terus yang pasti ya, saat ini mungkin kalian terpisah tuh karena lelah. Satu, sering terjadi adu argumen. Dua, sering bertengkar yang nggak jelas, salah sedikit masalah, ngomong sedikit salah sedikit masalah ya kan. Masalah kecil dibesar-besarkan. Kan seharusnya kalau punya masalah kecil segera dihilangkan, kalau punya masalah besar diperkecil kemudian diselesaikan. Seperti itu seharusnya. Apakah kamu akan bersatu lagi dengan dia, Cidoi? Seiring dengan berjalannya waktu, ya ini udah fase kelelahan sekarang ini, kalian terpisah. Tapi berjalan atau seiring dengan berjalannya waktu, kita akan lihat semua akan menjadi lebih baik. Tetapi lebih baik bagaimana, kita akan lihat. Lebih baik bersatu lagi atau lebih baik terpisah ya kan ya. Seiring dengan perjalanan waktu, cinta itu akan terbentuk menjadi lebih banyak. Kenapa? Karena setelah terpisahan itu merasa bahwa dia yakin terhadap perasaannya dia, bahwa dia ya sayang sama kamu, cinta sama kamu, seperti halnya kamu juga seperti itu ya. Dan di sini saat ini juga dia masih sendiri seperti kamu. Dia saat ini lebih banyak untuk mengisolasi diri, untuk menyendiri, untuk mencari pencerahan, untuk lebih fokus memikirkan perasaannya tentang hubungan kalian dan memperbaiki masa depan dia gitu ya. Sering berjalannya waktu, cinta itu ternyata baru berasa begitu tumbuh besar sekali, begitu tumbuh banyak sekali. Bahkan di sini terlihat ada potensi untuk mencapai sebuah titik tertinggi, yaitu pernikahan. Kalau bertanya apakah kamu akan bersatu lagi dengan dia, satu rasa, satu hati ya, semua sama yang kamu rasakan dia juga rasakan seperti itu ya. Kita akan lihat penegasannya atau klarifikasinya. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa? Kamu pasti akan kaget. Kemarin dia cuek banget loh, nggak terlalu respon sama aku. Itu kan yang kamu rasa, sehingga terjadi perpisahan.
Jadi tiap hari itu cuma bertengkar. Mungkin ada kesenjangan kepercayaan di antara hubungan kalian berdua. Kenapa? Mungkin kamu yang terlalu overthinking atau dia yang terlalu cuek. Tetapi pada dasarnya, pada basicnya, perasaan kalian itu sama, saling sayang. Kalau lagi baik ya kayak orang baik, lagi berantem ya berantem. Masalah kecil bisa jadi besar. Ya, jadi satu sama lain tuh ya nyambung, ngobrol nyambung, tapi nggak ngerti perasaan kamu ke dia nggak tahu, perasaan dia ke kamu nggak tahu. Taunya itu ya cuma bilang sayang, cinta, tapi nggak ngerti maknanya. Ya, bertengkar terus, ya kan. Orang cinta itu berkurang dari pertengkaran. Bertengkar terus itu berarti kompetisi. Ya, di sini ada yang disebut namanya kesendirian. Jadi selama nggak bersama kamu tuh dia tetap sendiri, kayak mengisolasi diri, lebih mempertimbangkan dirinya sendiri mau kemana. Tapi ternyata dapat chemistry di sini, sama pemikirannya kayak kamu memikirkan dia pun memikirkan kamu. Ya mungkin dengan pembelajaran perpisahan ini dia akan lebih mengerti apa maumu, dan kamu harus mengerti juga apa mau dia, gitu ya. Fokus ya, berdasarkan lihat lagi. Ada potensi menikah kalau kalian bersatu. Di sini ada kebahagiaan. Dia bahagia bersama kamu, ternyata lebih bahagia bersama kamu dibanding dengan yang lain. Walaupun dia belum pernah mencari yang lain, tapi dia selama ini ternyata bahagia bersama kamu, seperti itu. Dan itu sudah dia rasakan sejak lama, ya. Dan ini sudah berjalan lama dia rasakan gitu loh. Cuman ya karena kalian ini mungkin punya ego yang terlalu tinggi, bukan ego ya, apa ya, pengertian yang berbeda. Mesti dapat, tapi pengertian yang berbeda. Kamu mengartikan apa, dia mengartikan apa. Tapi perasaannya sebetulnya lama. Itu termasuk kebodohan bukan? Kurang peka terhadap diri sendiri pun nggak peka itu, apalagi sama orang lain gitu. Jadi biasanya cuma saling menyalahkan, bertengkar. Yang satu ngerasa udah paling sabar, yang satu udah ngerasa paling sabar. Yang satu merasa dia pemarah, yang satu juga ngerasa dia pemarah gitu. Jadi saling menyalahkan, saling menilai sendiri, bukan menilai diri sendiri. Segala sesuatu itu menjadi lebih baik introspeksi dimulai dari diri sendiri. Jangan melihat dari kesalahan orang, tapi melihat dari diri sendiri. Itu lebih baik, ya. Kalian itu partner ya, yang tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Ya, sekalipun kalian melakukan sebuah pencarian, dia juga mencoba seperti kamu, mencoba untuk mengalihkan hati gitu, mencari pencarian cinta yang lain, tapi nggak bisa. Kenapa? Kalian memang saling sayang. Intinya juga kita kan bicara tentang dia juga sayang banget sama kamu, karena kedua-duanya saling membutuhkan. Kamu membutuhkan dia membutuhkan kamu. Kenapa? Karena sebentuk kenyamanan dan sebentuk sayang. Kenapa? Karena ternyata dia mencintai, kamu pun mencintai, sama-sama mencintai, seperti itu. Dapat chemistry lagi ngomong. Nah disitulah letaknya, dimana perpisahan itu sebetulnya memang untuk cara satu-satunya mengintrospeksi sebuah hubungan atau jadi kalau udah ada perpisahan itu bisa introspeksi diri gitu loh. Aku harus bagaimana, aku harus ngapain. Perpisahan itu penting, tapi tidak karena masalah besar gitu. Jadi kalau kalian sering bertengkar, cobalah ambil jeda, bicara dengan dia baik-baik. Kita jeda dulu, kita sering introspeksi diri. Kalau ternyata dalam introspeksi diri itu dia lebih merasa memang benar dan harus meninggalkan hubungan, itulah sebuah konsekuensi kesepakatan dalam hubungan. Kalau nggak ditinggal ya ditinggalkan gitu. Tetapi ini melalui sebuah kompromi atau kesepakatan. Gimana kalau kita sementara ini jeda dulu, soalnya kita sering bertengkar terus, nggak pernah
ketemu ujung, kamu berantem, kamu salah paham, aku salah paham, sehingga membuat hubungan ini lelah sekali, kemudian untuk berpisah gitu. Nah, kalau boleh sampaikan, berpisah boleh, itu salah satu cara juga untuk mengetahui seberapa besar sih tingkatan cinta kamu ke dia dan dia ke kamu, atau memang bisa dipersatukan lagi atau tidak, itu kan nanti kalian yang mengambil keputusan. Kalau punya perasaan sama, tapi di sini perasaannya sama ya, sama-sama memiliki perasaan sayang, perasaan cinta, cuman karena strategi selalu kesalahpahaman kemudian kalian masing-masing kesepakatan untuk sudah gitu. Tapi setelah sudah ternyata punya punya energi yang sama, saling merindukan, saling menyayangi dan ingin kembali. Insya Allah kalian akan kembali, bahkan ada sebagian yang akan menjadi sebuah hubungan yang sampai ke titik ke level tertinggi, yaitu pernikahan. Amin, amin. Ya. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Libra, ada energi Pisces, ada energi Pisces kuat sekali, kemudian ada energi Leo, juga ada energi Taurus, ya, ada energi Virgo juga, ya, ada Virgo, ada Taurus, ada Aquarius, ya. Oke, sahabat Gondes, itu kalau Gondes mau membicarakan tentang zodiak, artinya itulah elemen yang terjemah di sini, elemen air, elemen api, elemen udara, elemen tanah yang berbaur di tebaran kartu ini, mencapai sebuah kesepakatan bahwa ternyata kalian berdua itu sejatinya tuh saling mendapatkan chemistry, saling cocok, saling menyayangi dan merindukan, dan ada satu tujuan di antara hubungan kalian ini sebetulnya, cuman ya tidak terkomunikasikan yang membuat seperti ini, atau kamu yang terlalu mencecer dia. Seorang maskulin yang kamu cecer untuk mengajak pernikahan itu biasanya dia akan berbelit-belit gitu kan, berbelit-belit dan enak gitu kan, mempertanyakan tentang hubungan, terus bahas besok kamu sayang nggak sih sama aku, besok lagi ya kamu bener nggak sih sayang sama aku, besok lagi kamu jangan pernah seperti itu, blenger itu kalau orang Jawa bilang. Orang udah dipertanyakan padahal sudah menjawab iza, tapi diulang-ulang, suatu saat nanti hubungan itu kan menjadi bom waktu, terputus atau menyudahi. Nah, di sini terjadilah yang namanya penyesalan, kemudian tetapi ya kalau di sini masih untungnya dia masih mencintai kamu dan akan kembali suatu saat nanti, akan bersatu lagi seperti itu. Kira-kira kapan, Des? Kalau terlihatnya di sini tuh lebih fokus ke angka 2, 4, 8, di angka 4 ya, 4 bulan atau 5 bulan ke depan kamu akan dipertemukan kembali, akan dipersatukan kembali, seperti itu ya, seperti itu. Oke, sekarang udah shuffle pesan untuk kamu. Ini pesan untuk kamu yang menonton video ini ya, semoga bisa bermanfaat. Video ini bisa menjadi motivasi, antisipasi, dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat jangan diambil ya, buang aja. Ini pesan untuk yang menonton video ini. Tolong alirkan energi ya, fokus agar energi kalian mengalir ke tebaran pesan ini untuk kamu. Kita akan ambil dari atas, dari bawah, dari tengah, kemudian ambil lagi dari bawah, dari atas. Nah, oke, satu persatu pesannya akan baca. Jangan mempermainkan hubungan. Nah, itu penting juga, kamu harus tahu. Jangan mempermainkan hubungan karena hukum tebar tua itu berlaku. Ya. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus. Amin, amin. Ketulusan dalam cinta itu dibutuhkan, betul, ya kan? Ini pesan untuk kamu ya. Dan the real, apa yang kamu rasakan adalah kenyataan.
ya. Dan kemudian pesan yang terakhir, sebut nama Tuhanmu saat kamu gundah. Seperti itu ya. Semoga semua menjadi sebuah kenyataan, itu sebuah keinginan ya, tentang pembersatuan hati yang sama, pikiran yang sama, cuma karena kalian kurang peka sehingga mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi atau saling meninggalkan untuk masing-masing ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bahwa hubungan itu membutuhkan toleransi, membutuhkan pengertian, kepekaan dan ketulusan, seperti itu ya. Oke? Jangan putus asa, tetap bercari kebenaran, jangan pernah lelah menjadi orang baik, dan tetap berdoa dalam segala keadaan dan bersyukur dalam segala keadaan, karena doa sendiri dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, membuat hati lebih tenang, menjadi lebih ikhlas, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini, termasuk pacar kamu atau orang ini, karena Allah, karena hanya Allah yang bisa atau berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Sekarang putus, besok pagi bisa nyambung, seperti itu kan. Nah, ya, oke. Ada kesadaran milik Gunawan Destar tentang hati dan jiwa, ada kemampuan mencapai sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.